Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Haristo. Nah, sebenarnya saya pengen bikin video ini udah cukup lama ya, karena ya memang saya itu sebenarnya udah make lensa ini tuh cukup lama, sekitar 4-5 bulanan kebelakangan ini. Dan ya karena kemarin habis lebaran banyak job, akhirnya saya baru bisa bikin videonya sekarang. Nah, kali ini saya ingin membahas atau mereview yang lebih dalam lagi mengenai lensa Samyang 35mm f1.8. Dan mana lensanya? Ini dia lensanya, saya pasangkan di body A7 Classic. Nah ya, bagaimana penilaian saya mengenai lensa ini? Tonton video ini sampai selesai. Nah, lensa Samyang 35mm f1.8 ini sudah saya pakai sekitar 4-5 bulanan kebelakangan ini ya. Dan ya selama pemakaian ini saya merasakan pengalaman yang cukup bagus menggunakan lensa ini. Dan ya berikut adalah beberapa kelebihan yang saya rasakan setelah saya sekitar 5 bulanan ini memakai lensa Samyang 35mm f1.8 ini. Nah, kelebihan yang pertama adalah bobotnya yang ringan. Jadi lensa ini memiliki bobot sekitar 210 gram saja. Dan ya menurut saya itu adalah sebuah bobot yang cukup ringan untuk lensa yang saya pakai. Dan jika dipasangkan dengan body A7 Classic ini, menurut saya ini udah ideal banget, udah pas banget. Jadi dengan bobot yang ringan ini saya tidak terlalu pegel gitu saat menggunakan seharian untuk job wedding. Apalagi sebelumnya kan, sebelum saya menggunakan mirrorless, saya sempat menggunakan DSLR Canon ya 60D. Dan saat itu pada penggunaan DSLR itu seharian dari pagi sampai sore itu cukup pegel juga tangannya, karena memang bodinya yang DSLR itu kan emang bodinya agak gede dan lensanya juga cukup berat. Jadi ya jika dibandingkan dengan mirrorless sekarang ini adalah bobot yang cukup ringan. Nah, kelebihan kedua adalah ukurannya yang cukup kecil. Nah, selain bobotnya ringan ya tentu saja ukurannya cukup kecil, dan untuk ukuran ini menurut saya juga enak dibawa-bawa ya. Jadi tidak terlalu mengintimidasi klien. Kalau misalnya lensa yang kita pakai itu ukurannya gede kan, itu cukup mengintimidasi klien sehingga klien itu pas pose itu agak canggung atau agak gimana ya? Agak kurang lurus gitu loh. Jadi dengan lensa yang kecil ini memudahkan kita dibawanya dan juga tidak mengintimidasi klien atau ya customer atau pengantin yang akan kita foto atau kita pose. Nah, alasan nomor 3 ini adalah alasan yang cukup krusial ya menurut saya, yaitu masalah harganya. Untuk harga dari lensa Samyang 35mm f1.8 ini menurut saya itu cukup murah di kelasnya. Karena pas dulu sebelum saya membeli lensa ini tuh rekomendasi saya tuh sebenarnya lensa native-nya Sony ya yang 35mm f1.8, dan itu harganya masih di angka 7-8 jutaan. Dan selain lensa itu ada juga Samyang 35mm f1.4 dan harganya juga sama sekitar 6-7 jutaan. Ada juga lensa Sigma Art yang 35mm f1.4 itu juga harganya sekitar 8-9 jutaan. Dan setelah beberapa bulan cukup bingung, akhirnya saya menemukan sebuah info atau kabar bahwa Samyang mengeluarkan lensa terbarunya, yaitu lensa ini, lensa Samyang 35mm f1.8 ini. Ya, memang ini adalah lensa yang cukup baru ya, karena umurnya sendiri belum ada 1 tahun. Dan karena pas saat itu saya juga butuh lensa ini dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk untuk harganya sendiri saya mendapatkan harga baru dulu sekitar 4,5 jutaan. Jadi jika dibandingkan dengan lensa-lensa lainnya, lensa yang menjadi referensi saya sebelumnya itu, ini cukup worth it dan harganya itu cukup terjangkau jika dibandingkan dengan lensa lainnya. Dan karena lensa ini cukup murah, jadi untuk stoknya itu cukup susah dicari. Soalnya saya dulu pas beli itu juga pre-order beberapa hari, sampai akhirnya di Samyang official di Shopee itu saya mendapatkan lensa ini dengan harga yang seperti itu, yaitu 4,5 juta. Tapi untuk sekarang ini memang setelah saya coba cek beberapa kali, itu sering habis ya stoknya. Jadi buat kalian yang pengen punya lensa 35mm, ya silakan pantengin terus aja stoknya di Samyang officialnya. Ya bisa kalian lihat di Shopee dan marketplace lain kalaupun ada. Nah, kelebihan selanjutnya dari lensa ini adalah hasilnya itu cukup tajam ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu ketajamannya, nanti bakal saya tampilin beberapa hasil fotonya. Silahkan kalian tonton di resolusi yang paling besar agar kalian juga bisa mendapatkan detail-detail atau ketajaman dari lensa ini. Nah, kelebihan selanjutnya adalah bukaannya itu cukup lebar, yaitu f1.8, dan dengan f1.8 itu kita juga bakal mendapatkan bokeh yang cukup bagus.
Memang untuk hasil bokehnya sendiri kalau misalnya dibandingkan dengan lensa-lensa lain yang fokalnya lebih jauh yaitu 50 mm atau 85 mm, untuk bokehnya memang akan kalah dengan dua lensa itu tadi. Tapi memang untuk peruntukannya kan berbeda atau fungsinya itu berbeda. Untuk lensa 35 mm ini memang saya pakai itu untuk semuanya, mulai dari foto panggung, foto couple, dan foto semuanya. Pokoknya dengan satu lensa ini saja saya bisa menghandle seluruh acara akad sampai dengan resepsi. Tapi kalau misalnya saya pakai lensa 50 mm atau 85 mm kan itu tidak bisa menghandle untuk foto foto stage atau foto panggungnya, untuk foto keluarga ya. Jadi ya memang untuk peruntukannya itu berbeda, jadi ya memang untuk hasilnya juga bakalan berbeda. Nah, untuk kelebihan selanjutnya di lensa ini ada vibration reduce atau kalau misalnya bahasa gampangnya itu stabilizer. Dan itu tentunya bakal mempermudah kita mendapatkan hasil yang cukup tajam karena ya untuk getarannya itu bakal teredam. Jadi ya dengan adanya fitur ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih tajam tentunya. Nah, kelebihan selanjutnya adalah dalam lensa ini ada sebuah tombol atau apalah, pokoknya ada fitur di sini itu kita bisa mengganti fungsi dari ring yang ada di lensanya. Jadi kalau misalnya kita pakai mode pertama, di sini jika kalian memutar ring yang ada di lensanya itu ini akan menjadi manual fokus. Terus kalau misalnya kalian mengubah ke mode 2, nanti fungsi ringnya sendiri ini bakal berganti menjadi aperture. Dan ini adalah sebuah fitur yang tentunya itu menguntungkan buat kalian para videographer yang ingin menggunakan perpindahan aperture yang cukup halus. Nah, kelebihan yang terakhir menurut saya yaitu autofocus dari lensa Samyang 35 mm ini cukup cepat dengan dipasangkan di bodi A7 Classic. Tapi kalau misalnya kalian memasangkan lensa ini di bodi yang lebih bagus seperti A72 atau A73, pasti hasilnya akan lebih bagus daripada kalian memasangkan di bodi A7 Classic ini. Nah, jadi itu adalah beberapa kelebihan yang saya dapatkan dari lensa ini. Dan untuk kekurangannya sendiri, selama pemakaian saya 4-5 bulanan ini, saya belum menemukan kekurangan yang cukup berarti. Jadi ya menurut saya itu belum ada kekurangan dari lensa ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah lensa ini adalah lensa yang cukup bagus buat kalian para pelaku fotografi, khususnya itu di wedding photographer. Karena dengan satu lensa ini kalian bisa mendapatkan semua momen-momen yang ada di wedding itu ya. Dan dengan harga yang cukup murah jika dibandingkan dengan pesaingnya, menurut saya ini adalah sebuah rekomendasi yang cukup bagus buat kalian. Dan ya mungkin itu aja pembahasan singkat mengenai review lensa Samyang 35 mm f1.8 menurut saya pribadi. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.